Halo, Assalamualaikum. Nama saya Aulia Akbar, saya dari staf Diklat. Hai, saya Evi, saya dari PBM. Hai, aku Riza. Halo, saya Desi Saputri dari tim Diklat. Halo, nama aku Farita Rianti, aku dari Digital Marketing. Halo, saya Rangga Ade Putra, saya sebagai staf digital marketing. Aku Salva dari Pohon Bidara Medika yang biasa kita sebut PBM. Aku Nuraulia Rahma, bisa dipanggil Aul, aku dari PBM. Ibu adalah wanita yang terindah. Hal yang paling berkesan dari mama itu setiap pagi selalu udah nyiapin bekal, sama setiap pulang itu selalu bukain pintu. Itu sih yang paling ditunggu setiap kali pulang. Bagi aku, ibu adalah segalanya dan hal yang tidak bisa dideskripsikan. Ibu adalah kado terindah yang pernah aku miliki. Dan hal yang paling membuat aku bahagia di dunia ini adalah dengan melihat senyummu ini. Ma, terima kasih cinta dan kasih sayang. Yang paling berkesan buat aku itu kalau jalan-jalan sama mama. Pengalaman yang paling berkesan bagi saya yaitu pada saat pendaftaran kuliah. Di situ mak saya benar-benar berjuang banget gitu sampai saya bisa masuk ke Pakuan ini. Menurut aku itu mungkin nggak bisa aku jelasin pakai banyak kalimat atau kata ya. Ibu, surgaku, duniaku, teman hidupku. Banyak, gak ada, banyak soalnya berkesan semua. Yang paling banget ngedain. Banget apa ya? Disuapin sama ibu. Ibu adalah segalanya bagiku. Tanpa ibu aku tidak ada di sini dan tanpa doa ibu aku nggak bisa jadi begini. Sebenarnya sih nggak bisa satu kata ya, tapi itu my life. Satu kata buat ibu, ibu kaulah duniaku. Segalanya. Mama hebat. Udah. Bahagia selalu ya, Ma. Satu kata untuk ibu, cinta. Satu kata buat ibu, Sarekyo. Halo sahabat UKRS Indonesia, apa kabar? Di kesempatan siang hari ini bertemu lagi dengan saya. Di kesempatan siang hari ini kita akan melakukan satu interview bersama satu sahabat saya yang sangat luar biasa. Hari ini saya akan bincang-bincang asik dengan satu teman saya, yaitu Ibu Hassana. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Aku tuh kalau ngeliat ibu tuh ya kondisinya tuh selalu ceria ya, selalu kondisinya tuh orangnya humble ya. Bu, jadi ini kan kita sudah lama kali bergabung di Care Center ya, kayak gitu. Nah, tapi sebelum itu kayaknya sahabat-sahabat aku pasti pengen mau tahu nih ibu namanya siapa dan di Care sebagai apa. Boleh Bu? Oke, nama saya Hassana. Saya kerja di sini sebagai General Advisor di sini, melaksanakan setiap ada kegiatan, pelatihan, dan ada kegiatan yang lain. Artinya semua kalau nggak ada ibu nggak jalan gitu ya? Begitu. Jadi emang butuh ada ibu ya di semua kegiatannya. Oke, nah itu dia teman-teman perkenalan dari Ibu Hassana. Jadi di sini kita akan bincang-bincang dengan Bu Hassana terkait dengan gimana sih beliau seharinya gimana. Dan nah pertanyaan pertama nih Bu, untuk Ibu sekarang ini aku tuh ikut Bu Hassana tuh udah lama sekali kondisinya ya. Jadi kita ketemu sama Bu Hassana tuh mungkin ada sekitar 13 tahunan aku bertemu sama Bu Hassana dan Bu selama proses kita itu sekarang Ibu tentunya udah punya itulah ya anak ya. Berapa Bu anak di rumah? Anak saya ya, semuanya sebenarnya 4. Jadi sekarang masih ada 3. Cucu 3. Wah, sudah banyak ya. Tuh, aku 15 tahun, beliau udah punya cucu 3 ya. Oke, Bu, jadi pertanyaan pertama ini kan
Ibu di UKIR pasti udah lama. Berapa lama sih udah di UKIR? Saya bergabung di UKIR itu tahun 2007. 2007 ya, Iya. Bu. Berarti sekarang udah hampir 15 tahun ya. Wow, lumayan lama. Nah, itu kegiatannya dari 2007 itu awalnya apa sih? Awalnya UKIR itu mungkin karyanya masih sedikit. Saya itu kegiatan saya itu sehari-harinya biasa lap-lap, nyapu-ngepel, masak, ya beres-beres, bikin kasa gitu. Kasa untuk kegiatan UKIR kalau ada pasien. Oke, itu awalnya ya, Bu. Awalnya. Kemudian naik jadi kepala toko divisi apa gitu? Saya udah pernah di depo, di cabang-cabang. Saya juga sudah ke cabang daerah Sentiong, rumah sakit MMC. Saya ditempatkan situ. Tapi saya balik lagi ke Oke. Jadi Bogor. Bu Hasanah ini adalah salah satu orang yang memang menyiapkan kebutuhan semua berkaitan dengan pelaksanaan keperawatan di sini. Jadi beliau yang selalu mempersiapkan, kemudian beliau akan selalu ada ketika kita akan melakukan kegiatan perawatan ke pasien. Jadi baik dulu cabang, pusat, kemudian kondisinya di UKIR Center, dan hari ini beliau diangkat menjadi General Fire untuk pelaksanaan perawatannya, Bu ya. Atau kata lain dari penunjang semuanya adalah Ibu Hasanah, gitu ya. Bu, jadi selama proses Ibu menjadi seorang ibu, tapi sebelumnya aku mau ngucapin selamat hari ibu ya, Bu. Terima kasih. Oke, jadi hari ibu ini apa sih makna ibu sendiri yang kondisinya kan pasti ibu punya ibu ya? Masih ada ibu nggak, Bu? Enggak, Udah nggak ada lagi. Tapi kalau ada ibu, apa sih yang mau diucapin buat ibu? Saya mengucapkan sama ibu saya tidak ada ya. Terima kasih dia sudah membesarkan saya, ya sudah mendidik saya sampai saya berumah tangga, sampai saya punya anak walaupun dia sudah tidak ada. Apa hal berkesan dulu bersama ibu itu? Oh, dia tuh selalu di mana kita ada kesusahan dia selalu menasihatin saya, di mana daerah dia selalu membantu saya. Oke, berarti segala solusi itu ada ibu ya. Oke, Bu. Jadi di sini kan Ibu tadi sudah bilang ada 4 orang anak ya, 4 orang anak, dan sekarang 3, 1 almarhum sudah ya, dan itu juga teman saya ya, anak beliau. Jadi Bu Hasanah tuh selama proses 13 tahun aku bersama beliau, kita adalah semua keluarga beliau itu udah jadi keluarga aku juga. Jadi banyak hal kegiatan yang akan dilakukan bareng-barengan sama Bu Hasanah sih, begitu. Jadi itulah kebersamaan aku dengan Bu Hasanah, itu dia. Bu Hasanah, di sini ada anak juga ya? Iya. Aku panggil ya. Baik, teman-teman, kita panggil anak Bu Hasanah. Adit, silakan. Halo Adit, apa kabar? Baik, Pak. Alhamdulillah. Adit ini salah satu marketing juga di sini, bekerjanya bareng dengan saya ya. Dan hari ini Adit kita panggil untuk kita tanya-tanya ya. Dan di sampingnya juga ada ibu tercinta. Halo. Oke, Adit. Ini bersama ibu tercinta ya, Adit ya. Oke, pertanyaannya adalah ibu tuh di rumah gimana sih? Ya, lumayan. Lumayan banget. Terus apa lagi gitu? Ya dapat ini ya gitu Pak, kayak Lumayan di depan ya. Oke, kenapa disuruh kayak gitu? ya biar nanti kalau udah punya istri terus istrinya hamil atau lagi ada masalah, kita bisa lakuin juga Pak. Oke. Adit sama ibu tuh, misalnya ayah sama ibu lebih dekat ke mana? Ke mama ya. Oke. Nah, seperti yang lebih dekat, sekarang kita buat game dulu untuk ibu dan anak. Ya. Jadi game ini nanti kita akan lakuin bersama Adit. Kita lihat seberapa kompak sih ibu dan anak dan seberapa ingat sih ibu dan anak gitu ya. Lagi kali gitu saya akan membagikan ini. Jadi gamenya itu Dit, ibu. Ini gamenya
nanti saya akan menyebutkan satu yang memang sering diketahui antara ibu dengan anak, tapi nggak boleh dikasih tahu gitu. Jadi misalnya saya bilang berapa banyak rambutnya Adit gitu, misalnya sebutin ya. Tapi itu misalnya. Ini pertanyaannya adalah hal mungkin sehari-hari yang akan satu sama lain saya mengingati kayak gitu. Maka dari itu kita lihat bagaimana apakah ibu dan anak ya. Baik, ibu dan adik, ibu Hasanah dan adik, tolong sebutkan nomor sepatu adik. Kalau ibu adik sebutin nomor sepatu ibu. Silakan. Sudah? Oke. Coba kita sebutin nomor sepatu adik dan ibu. Tunjukin. 38, 39. Betul nggak, Bu? Betul. Kenapa gitu? Kakimu besar kecil. Tergantung sepatunya itu atau tergantung bahan sepatunya. Kadang-kadang ada 38, Ada 39. Ini. antara Kesana boleh tunjukin. antara 40 41. Betul nggak, Dik? Iya. Baru. Tapi sih lebih tepatnya 42. Bu 42 ya, Bu. Anaknya udah gede Bu sekarang, Bu ya. Oke. Selanjutnya, berapa umur ibu? Adik dan ibu berapa umurnya? Kira-kira dia inget nggak ya umur mamanya? Sudah? Oke, kita tunjukin. 1, 2, 3. Wah, tak ada dong lebihnya. Gimana sih dia? Yang udah berapa? Adik, itu berapa? 52. Betul nggak, Bu? Betul. Ibu Nilo ada yang 20, 21 atau Bu? 20. Benernya berapa, Dik? 20. 20. Nanti ada 20 kan? Oke, baik. Selanjutnya, nomor baju masing-masing. Kita lihat. Oke, tunjukin. 1, 2, 3. Oke, Adit nomor bajunya XL, XXL. Kalau ibu tunjukin L. Betul nggak, Bu? Betul, kadang-kadang L, kadang-kadang XL, tergantung bahannya. Oke, ibu punya tergantung ya punya tadi. Selanjutnya, makanan yang disukai. Adit. Oke, Adit dah. Oke, kita tunjukin ya. 1, 2, 3. Kalau ibu sukanya jengkol tuh kamu. Kalau Adit sukanya ikan asin. Betul, Adit? Oke. Ini sudah digadoin ke asin. Waduh, digadoin ikan asinnya ya. Kalau mau ke musola, ngegadoin ke asin. Baru pergi ya. Masya Allah. Oke, Adit, ibu, apa yang sering dilakukan ibu dan adik sebelum berpergian? Ibu tuh sering ngapain sih sebelum pergi dari rumah? Nah, oke, kita tunjukin 1, 2, 3. Dandan. Salim ya. Ibu-ibu mas sebelum pergi memang harus dandan dulu ya. Oke, selanjutnya, Adit, ibu kalau seandainya lagi tidur, Adit itu posisinya gimana? Kalau lagi tidur, ibu posisinya gimana? Dari ke kiri kah, kanan kah gitu ya? Udah? Oke, kita tunjukin. Ngorok. Piring ke kanan. Oke, betul, Dit. Ngorok, Dit. Masya Allah. Lihat ya. Masya Allah, Dit. Tapi memang gitu ya. Setiap harinya. Terus ibu kalau dia lagi ngorok, ibu ngapain? Aku bangun.
Kalau nggak aku videoin. Berarti ada videonya sekarang. Ada deh. Ya, selanjutnya apa yang sering dilakukan pertama kali pas habis bangun tidur? Iya. Nah, oke kita tunjukin 1, 2, 3. Masak dan sholat. Ngelamun. Bangunin ngelamun dulu. Kita bangun tapi dia ngelamun. Terus kalau ngelamun, lo apain itu? Ngomelin. Oh, Melin. Ya ampun, ibu ya, Melin baik ya. Oke, baik kalau begitu. Sudah selesai ya gamenya. Jadi kita lihat kekompakan ibu dan anak sangat luar biasa ya. Yang juga ibu dan anak ya, jadi komponen pasti harus bagus. Oke, Adit, selama ini kan kondisinya tadi didekatkan sama ibu ya. Kira-kira menurut Adit, ibu itu gimana sih? Ibu orang yang baik, ya menemenin sampai saat ini. Ya dulu tuh kecil tau lah, ya makan, jadi yang tahu porsi makan lagi itu semua. Oke, terus selain masalah ini, Ya banyak hal sih, hal yang selain ngurusin makan dirimu gitu, maksudnya yang lain apa gitu? Ibu tuh buat Adit apa? ya spesial. Spesial ya. Spesial. Kenapa spesial? Apa yang bisa di? Ya spesial kan artinya kan paling wah dan nggak ada orang kayak ini, cuma salah satu. Oke. Terus apa yang kegiatan sehari-hari yang dilakuin dengan Adit sama ibu tuh bersamaan? Kalau menurut saya, kalau lagi di Jakarta tuh setiap pagi kan ada pasar, jadi paling mungkin hal yang paling Sering dilakuin lah ya bersama-sama ya di pasar. Berapa jam tuh ngantar ke pasar? lumayan lah ibu punya tahu. Apa yang terkadang membuat Adit tuh kesel sama ibu dalam menawar? Belinya apa? Datangnya apa? Yang beli ikan asin, datangnya sayur-sayuran. Oke. Jadi kebanyakan tuh yang ditawar apa, beli jadinya apa ya gitu. Jadi selama proses bareng sama ibu, apa hal yang sering kamu dengar dari ibu? Hal, Pesan apa yang sering dibilang ibu ke kamu? mungkin kayak jangan lupa nabung, ya karena kita berjalan di depan. Ya namanya sih jangan lupa sholat, terus sama sehat-sehat aja. Dan saya aja jangan sakit-sakit lah ya kayak gitu. Jadi berkaitan dengan ibu, kan ibu kan udah sering banget tuh ngejagain kamu kalau aku dengar udah sering bareng sama ibu kayak gitu. Ada hal nggak yang mau kamu ungkapin sih? Ya yang pertama, terima kasih udah dari kecil udah mengajar dari mimpi ya sampai saat ini bisa berkembang lah, udah punya penghasilan, udah punya hasil dari semuanya. Makasih juga. Gitu doang. Kamu mau peluk ibu? Masya Allah. Itulah dia tadi ya. Kan sekaligus hari ibu gitu. Nah, apa yang kamu mau ungkapin ke ibu di hari ibu? Ya buat mama sehat-sehat selalu, panjang umur, panjang rezeki. Ya kalau ada rezeki bagi-bagi ke cucu-cucu. Karena gitu aja. Oke. Bu, ibu sebagai ibu untuk Adit apa yang Dimanapun dia berada harus bisa jaga diri ya, jangan lupa sholat, yaitu dia menabung, terus tahu waktu. Kalau dia keluar rumah tahu waktu, soalnya dia selalu kalau keluar rumah kita yang telepon di mana
pulang cepet udah malam. Ya, itu kan kalau misalnya dia tahu waktu ya Bu ya. Oke. Tuh, Bu, apa pesan atau rencana Adik yang mungkin pernah dua minggu ini? Ya, benar ceritanya mau kuliah, mau punya rumah sendiri, sambil rencanakan. Oke, baik. Itu adalah teman-teman sekalian, dimana kita dengarkan ada pesan yang baik ya dalam kita, khususnya sih buat keluarga yang mungkin masih hidup, ibu ya, bapak yang masih hidup. Memang hal berbakti itu sangat betul-betul kita tekankan karena hanya satu orang tua kita di dalam hidup, sehingga kita harus jaga baik-baik, harus sering memang kondisi yang memberikan hal kebahagiaan buat ibu gitu. Semoga apa yang mungkin anak-anak yang ibunya masih ada gitu, itu semuanya doanya terkabulkan gitu, itu terlaksanakan dengan baik, dan walaupun keluarga atau ibunya yang tidak ada lagi, semua diberikan tempat sebaik-baiknya tempat, dan terus diberikan rahmat ya, dan terus diberikan penerangan terus di dalam kuburnya, dan semua dosa-dosanya diampunkan gitu ya. Oke, teman-teman sekalian, itu dari tadi bincang kita dengan Adi dan Ibu Hasanah ya di kesempatan ini. Maka jangan lupa like, share, komen ya di YouTube kita, dan sampai ketemu lagi di kegiatan selanjutnya di podcast Buket Indonesia. Selamat Hari Ibu.